ada chassis, chassis, kemudian kaki-kaki, ini termasuk dalam chassis. Sistem kelistrikannya nanti nyuplai ini, karena ini catway, nanti kita lihat mobilnya ini, itu. Jadi dari sisinya aja, sebenarnya masuk matematika itu banyak. Ini tadi gear, gear. Hingga kita tahu, oh dari sisi sini berapa RPM-nya, nanti di sini menjadi berapa RPM-nya. Ya, pindah tenaga. Di sini nanti berapa RPM-nya lagi di diferensialnya. Ya. Nah, kemudian di sini mulai ya, mobil bekerja gimana? Mulai dari yang disebut dengan pembakaran. Makanya orang otomotif selalu diawali dengan dasar engine, di mana dia belajar tentang konsep pembakaran. Ya. Mulai dari pembakaran untuk yang jenis gasolin dan jenis diesel. Mobil listrik berbeda. Saya nggak bicara mobil listrik ya. Saya masih bicara yang konvensional, gasolin dan diesel, atau berbicara tentang motor bakar. Ya. Diawali dari mana? Diawali adanya bahan yang mudah terbakar, yang terdiri dari bahan bakar, udara, nanti ruang bakar. Nah, kapan? Itu mengikuti langkah. Ya, ada 4 langkah. Diawali dari mana? Ada langkah yang disebut dengan langkah pertama, itu ada langkah hisap. Langkah hisap, nanti di sini ada 2 katup, di silinder ini ada 2 katup, ada katup exhaust dan katup intake. Ini ada 2 katup Pak ya. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Berarti ini ada 4 silinder. Silinder 1, 2, 3, 4. Kalau motor hanya 1 saja. 1 katup masuk, satunya katup buang. Nah, pada saat langkah hisap, piston itu bergerak dari TMA ke TMB, dari atas ke bawah. Pada saat kita sedot, apa yang terjadi? Terjadi kevakuman. Pada saat kevakuman, katup tadi, valve, yang disebut dengan valve, ya, namanya katup, fungsinya buka dan tutup. Ya. Katup exhaustnya dia tertutup, katup intake-nya dia terbuka. Katup intake itu berhubungan dengan intake manifold yang menjadi satu. Nanti di situ akan ada standby, satu bahan bakar dan satunya udara. Ya. Sebenarnya kalau yang dibutuhkan apa? Oksigen. Ya. Masuk. Ya. Disedot. Pada saat dia sampai TMA atau TMB, maka mulai gerak kepada langkah kompresi. Maka katup intake manifold tertutup dan exhaust tertutup juga. Dia dikompresi. Dikompresi tujuannya apa? Untuk menyempurnakan lagi butiran gas bahan bakar tadi, dan dia dimampatkan sehingga dia akan lebih panas. Ya. Karena nanti pada saat kita berbicara mesin diesel dengan gasolin itu berbeda. Kalau mesin bensin, dia tetap kita mampatkan, tetapi tidak sampai kepada titik ledak. Tidak sampai kepada titik ledak. Kenapa? Karena kemampuan propertis dari bahan bakar bensin dengan solar itu berbeda. Kalau diesel itu tidak perlu busi, sehingga dia ditekan sampai dia panas. Setelah panas dia akan meledak sendiri. Kalau bensin enggak, sampai titik tekanan tertentu dia dikasih percikan bunga api. Nah, langkah tekan tadi sampai kepada piston bergerak sampai kepada titik mati atas. Nah, sebelum kepada titik mati atas, 15 derajat sebelum itu, maka busi akan memberikan percikan bunga api. Apa yang terjadi?
Pembakaran itu artinya kalau bapak dan ibu melihat ada petasan, tahu petasan? Petasan yang pakai karbit. Masukin karbit dengan air di galian. Setelah gasnya banyak, disulut pakai api, maka akan meledak. Nah, sama pada saat dia sudah di temperatur tertentu atau tekanan tertentu, dia dikasih api, meledak. Nah, meledak itu akan mendorong siapa? Mendorong piston. Karena kalau mendorong silinder, pecah silindernya. Yang bergerak adalah piston. Pada saat dia meledak tadi, terdorong, piston ini akan terdorong ke bawah. Katup masih tertutup semua posisi. Nah, sampai dia mentok sampai bawah, ya, dia akan naik. Pada saat naik, langkah keempat, yaitu langkah buang. Pada saat langkah buang, sisi intake-nya dia tertutup, sisi buangnya dia akan terbuka, membuang gas yang disebut dengan asap tadi ke knalpot. Nah, pada saat itu sambil membawa piston di sini Bapak dan Ibu. Makanya piston itu bentuknya dia bertolak belakang, saling mendorong nanti. Ya. Nah, kejadian tadi naik turun itu yang disebut dengan RPM, revolusi per menit. Jadi siklusnya cepat sekali, bukan pelan, bukan bayangan Bapak dan Ibu slow motion, enggak. Dalam 1 detik itu bisa tergantung dari RPM-nya. Di idle itu RPM-nya rata-rata adalah 900 katakan. 900 RPM, revolution per menit. Dibikin detik berapa? Bagi 2/3 detik. Bagi berapa? 60. Bagi 60 dong. Iya, 60. Jadi bagi 900 bagi 60. Jadi nanti RPS. Nah, RPS itu dalam 1 detik meledaknya itu sekian. Cepet ya? Cepat banget. Itu. Nah, kejadian itu terus-terusan akan sambil membawa ini berputar. Nah, ini berputar akan membawa ini namanya flywheel, orang pegang roda gila. Roda gila ini berputar. Nah, pada saat berputar, inilah engine ini sudah bekerja. Nanti diteruskan oleh yang disebut dengan sistem pemindah tenaga. Nah, ini pemindah tenaga. Nah, apakah perlu ada suatu sistem yang nanti dalam bekerja perlu ini kembali lagi kepada ilmu desain. Bagaimana caranya? Karena nanti kalau orang otomotif belajar jenis kopling nanti macam-macam. Ya. Nah, kebetulan kopling itu fungsinya untuk menyambung dan memutuskan sebuah putaran. Jadi efeknya adalah efek gesekan. Masuk lagi ke matematika, gesekan. Makanya pada saat di kopling ini tekanannya ketebalan plat koplingnya berapa? Ya. Kemudian ke plat kopling lari kepada transmisi. Di sini ada beberapa roda gigi. Ya. Nah, roda gigi tergantung dari rasio nanti. Ada kecepatan rendah, kecepatan tinggi, tergantung nanti dari apa yang diinginkan. Kalau ingin torsi tinggi, artinya dia kecepatannya rendah. Kalau kecepatan rendah, maka yang terbesarnya adalah ini kecil, yang di sini adalah besar. Seperti Bapak dan Ibu naik sepeda, waktu nanjak gigi belakang jadi kecil atau besar nanti gearnya. Masa kecil? Nanjak besar. Yang kecil itu jadiin besar, yang depan jadiin kecil. Ya. Tapi kalau di mobil yang bisa dirubah hanya yang di outputnya, inputnya tidak. Begitu juga seterusnya. Mau kecepatan tinggi, lari di tol. Ya. Apakah dengan butuh hanya torsi? Tidak. Yang dibutuhkan adalah kecepatan. Maka dia rubah. Bagaimana? Yang gigi
outputnya adalah yang paling kecil. Over gigi. Over gigi. Jadi itu. Nah, kemudian di sini lagi pada ini adalah proses di otomobil. Secara kasar karena nggak mungkin juga detail. Nah, kemudian konsep yang lain apa? Konsep yang lain adalah kaitannya dengan sistem pengereman. Nah, di sistem pengereman kebetulan ini pengeremannya pakai dulunya mobil dulu. Dia masih menggunakan sistemnya juga masih link. Kalau sekarang sudah sistemnya hidrolik. Jadi masuk ke mobil. Jadi ada pertanyaan enggak? Ini di mobilnya sendiri. Kemudian di tool and equipment. Ya, Perlengkapan ya. Sedangkan ini ada tool and equipment. Ini adalah kaki. Ya, bayangan dari kaki. Untuk apa? Sebagai alat angkat. Ada apa aja fungsinya? Yang pertama, kita kaitannya dengan pembebanan. Kemudian di sini ada juga ya, untuk menaikkan yang lebih naik, jadi memompa. Ya. Pada saat kita berbicara, oh ada 4 pengunci, itu apa yang bisa? Misalkan naik. Artinya ini bisa dibawa mana? Contoh, oh mau tingginya berapa silakan ketinggian. Jadi seorang mekanik katakan oh tingginya sekian, kemudian kalipnya mau dinaikkan berapa, itu bisa. Karena fungsi kalip adalah untuk mempermudah seorang mekanik untuk bekerja, baik yang 4-post, 2-post atau yang 6-post. Jenisnya beda-beda. Ilmunya sama. Di situ ada pakai apa? Ada sistem hidroliknya. Yang nanti dia akan memutarkan motor. Ada pembatasnya limit switch. Ya, mungkin kalau orang elektro pakai limit switch. Ya, karena dia akan mematikan. Mematikan apa? Mematikan otomatis. Contoh nih kanaikan ya. Begitu sampai batas ini dia mati ya misalnya. Mentok. Kenapa dia memutus? Berarti ini kalau yang kena listrik, ini rangkaiannya kontrolnya dirangkai secara saya naikin dulu. Berarti ada 4 kunci. Silahkan. Karena 4-4-nya harus mengunci semua. Berarti ini nggak nyambung. Ini sampai bawah seimbang. Nah ini nggak boleh. Harus seimbang. Nah ini harus seimbang. Nah ini contoh dongkrak. Kemudian contoh lain, dongkrak untuk buaya. Ini baru sama aja ya. Itu mobilnya dibawa balik tuh. Itu bidinya baik. Waling. Keren. Awas jatuh. Berarti di sini ada ilmu hidroliknya. Berarti perhitungan berapa panjang lengan ini? Ya. Naik kakinya.
Bisa ngangkat, nah, bapak naik di sini aja. Boleh. Ini namanya ini jenis pisau juga. Nah, ini dia menggunakan semuanya hidrolik semua. Scoring ya? Hidrolik. Sama. Namanya ini Scoring. Ini ada di sekolah juga. Scoring. Sama dongkrak juga itu tuh ada tuh. Iya, Iya. video. Ih, Saya besok skuter. Iya. Maruf ada dalam nya. Iya-nya. Unit buat praktek kan Pasti.